Saya bacakan dulu ininya ya, narasinya. Siap. Jadi ini nanti Bu Listi sebagai coach, sebagai guru, dan saya sebagai coachee, sebagai murid. Permasalahannya nanti akan terdapat anak didik yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh seorang guru. Guru yang dimaksud ini adalah guru matematika yang membuka les privat dan sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali anak didik yang merasa diperlakukan tidak adil ini. Anak ini bahkan merasa tidak nyaman karena saat di kelas guru menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Murid tersebut juga merasa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Jadi ini nanti saya ingin menghadap ke Bu Listi untuk bertanya bagaimana cara saya menghadapi hal ini. Ya, Mungkin bisa kita mulai, Bu Listi. siap. Ananda Riris, silahkan. Assalamualaikum, Bu Listi. Waalaikumsalam, Ananda Riris. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Ya, Hari ini alhamdulillah. hari ini saya ingin mengobrol dengan Bu Listi. Ya, eh, hari ini kita akan ngobrol. Mungkin perlu waktu yang agak lama ya. Nggak apa-apa kalau Iya, memang Bu. membutuhkan waktu yang agak lama. Ananda Riris siap ya? Iya, Bu, siap. Tidak apa-apa, Bu. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita pada hari ini, saya ingin tahu kabar orang tua kamu. Bagaimana orang tua kamu dalam kondisi sehat-sehat saja? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ayah seperti biasanya masih kerja di sawah. Jadi setiap hari pagi gitu sudah berangkat. Alhamdulillah, tapi ini sehat walafiat. Ibu di rumah kadang juga bantu bapak di sawah. Hari ini juga tadi pagi-pagi setelah mengantar adik berangkat ke sekolah langsung biasanya pulang ngantar ke sawah Gitu ya. ini. Jadi Apa namanya? aktivitas ya. Iya, iya. Apa namanya ini? Bu, eh, kalau bahasa Jawanya itu nyusul, nyusul bapak ke sawah. Gitu. Ya. Jadi aktivitas Ananda Riris setiap harinya tidak terganggu ya, berarti meskipun ada permasalahan tapi ketika membantu orang tua aktivitasnya tetap berjalan gitu ya. Tidak ada masalah ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Gitu. Berarti bisa menstabilkan emosinya. Jadi ketika menghadapi permasalahan tetap membantu orang tuanya di rumah gitu ya. Terus Iya, Bu. terkait dengan hobi, apa ini hobinya Saya Ananda Riris? sukanya, saya sukanya olahraga, Bu. Kadang saya suka senam. Kalau sore, saya suka lari. Oh gitu. Terus selain senam, Ya, olahraga yang itu, menjadi favoritnya, itu aja sih, Bu. Lari paling, Bu. begitu aja ya. Iya. Bu, saya ingin bertanya sebetulnya ini, Bu. Ya, Saya sebetulnya ini ingin bertanya, Bu Listi. ya silakan. Gini, sebelum kamu mengutarakan apa isi hatimu,
Boleh ya Ibu bertanya ya? Jadi Boleh, akhir-akhir Bu. ini, Ibu perhatikan kamu itu terlihat murung dan tidak bersemangat. Ada apa Iya, ini? Bu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu dan mendengarkan nanti keluh kesah saya. Baik, jadi apa yang bisa Ibu bantu dengan permasalahan kamu? Bisa diceritakan Saya permasalahannya? hanya, iya, Bu, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus? Saya juga bingung, Bu, mengapa saya jadi begini. Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Gini ya, Ibu harapkan pertemuan kita pada hari ini, Ananda Riris itu bisa terbuka pada saya. Jadi menceritakan sejelas-jelasnya permasalahannya itu seperti apa yang sedang dihadapi, begitu. Jadi dari hal-hal yang diungkapkan oleh Ananda Riris nanti, jadi saya ingin tahu apa penyebab semua ini. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada penyebabnya. Jadi apa penyebab semua ini gitu. Saya Coba tidak nyaman, Bu. gitu. Saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Bu. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Bu. Akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Saya bertanya-tanya, Bu. Kenapa ya Bu guru matematika selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir, menyindir ya. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu sampai berpikir seperti itu? Menyindir yang seperti apa? Apa kaitannya menyindir itu dengan pelajaran matematika atau dengan bu guru matematika? Coba ceritakan. Iya, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas itu bilang pada teman saya sambil melirik saya ke arah saya gitu, Bu. Ibu itu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman. Pemahaman ya kita semua dalam keterampilan bermatematika. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi, Bu. Begitu. Lalu dengan permasalahan kamu yang seperti itu bagaimana menurut kamu? Benar juga sih, Bu. Apa yang dikatakan Ibu itu, kalau les matematika itu sangat penting. Gitu ya. Terus kenapa? Apa alasan kamu tidak mengikuti les privat di guru matematika itu? Apa yang menjadi kendala kamu nggak ikut les privat di situ? Tidak bisa, Bu. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin Ibu itu tidak suka, Bu, sama saya. Oh gitu ya. Jadi kamu merasa bu guru matematika itu nggak suka sama kamu dan nilai kamu selalu jelek gitu ya. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini sebenarnya bertujuan untuk apa? Apa tujuan kamu kepingin terbuka dengan Bu Listi itu apa tujuannya? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak tersindir lagi, Bu, dan mendapat nilai yang bagus. Baik, kalau seperti itu apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les diadakan sore hari, Bu. Ya, Sedangkan waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. gitu ya.
Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah yang menjadi prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah itu les matematika ataukah bulu tangkis? Mana yang lebih kamu pilih? Sebetulnya keduanya penting, Bu. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Jadi kalau berbarengan saya masih bingung, Bu. Baik, kalau memang seperti itu kenyataannya, eh, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Menurut kamu, cara mengatasi permasalahan kamu itu, menurut kamu bagaimana? Saya akan menemui guru matematika, mungkin Bu, mencoba membicarakan hal ini dengan guru matematika. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi-materi matematika, link materi matematikanya itu saya dapat, supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis, Bu Livi. Oke, begitu ya. Jadi eh, cara kamu mengatasi permasalahannya dengan cara begitu ya. Terus, apakah kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Misal guru matematikamu itu memberikan materi ya agar kamu bisa mempelajari secara daring di rumah. Insya Allah bisa, Bu. Saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Itu ya. Sebenarnya cara kamu mengatasi permasalahan itu sudah bagus ya, Ananda Riris. Selanjutnya dengan tindak lanjut yang akan Ananda Riris lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bu Listi. Iya, Bu. Saya akan segera menemui guru matematika untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Ya, baik. Bagus sekali ya, Ananda Riris. Memang harus seperti itu. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang ya. Situasi yang kamu hadapi itu memang sulit karena berkaitan atau berhadapan dengan waktu, di mana waktu itu bersamaan antara les privat matematika dengan kamu memprioritaskan olahraga yang mungkin menjadi bakat minatmu, yaitu bulu tangkis. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan permasalahan kamu dengan ibu guru matematika tersebut dengan baik ya, maka guru tersebut pasti akan memahami dan akan berusaha untuk membuatkan catatan mungkin agar kamu bisa pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Jadi komunikasikanlah dengan baik dengan ibu guru matematika. Jadi kamu harus terbuka dengan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Pasti guru memberikan solusi, gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, baik Ananda Riris, kamu itu adalah anak yang hebat. Kamu pasti bisa dan semangat menjalani hari-hari aktivitas ke depan. Semoga kamu menjadi anak yang sukses dan Amin, hebat Bu. luar Terima biasa. kasih. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya, masukannya, sehingga saya ke depan bisa lebih baik. Terima kasih, Bu. Maaf menunggu waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Baik, Bu Riris, ini saya akan menceritakan ya apa Ya. yang kita bahas pada sesi coaching hari ini. Ada seorang guru yang disupervisi oleh pengawas. Guru tersebut sedang mengajar tanpa menggunakan buku paket atau buku teks. Kemudian pada saat pendampingan tersebut, pengawas menegur tentang bagaimana proses atau cara mengajar guru serta menanyakan mengapa guru tersebut dalam mengajar tidak memakai buku teks. Guru tersebut menyampaikan kepada pengawas kalau selama ini ia mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi dan dari perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Sepertinya pengawas merasa tersinggung dan merasa tidak nyaman atas jawaban guru. Mungkin ketika menjawab guru itu dengan nada yang kurang sopan ya. Jadi, akhirnya pengawas melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah. Peristiwa itu membuat guru tersebut menjadi sedih dan kurang bersemangat dalam mengajar sebab khawatir akan dipanggil oleh kepala sekolah dan guru tersebut merasa apa yang disampaikannya kepada pengawas membuat pengawas tersinggung seperti itu. Bisa dimulai, Bu Riris ya? Ya. Ya. Selamat siang, Ibu Riris. Apakah Bu Riris mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Listi. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Bu Listi agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf, Bu Riris, saya mengganggu waktunya Bu Riris hari ini. Tidak apa-apa Bu Listi. Monggo, silahkan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, begini Bu Riris, saya mau curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi. Apakah Bu Riris bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Listi, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya ini hanya apa ya Bu? Saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Ya, sepertinya serius sekali. Apa kita perlu menuju ke tempat yang lebih privat, hening, tidak terganggu oleh orang lain? Boleh, kalau memang perlu kita cari tempat Bu, karena memang ini sangat private sekali. Oke, mari kita menuju ruangan ini aja, perpustakaan aja. Sepertinya lagi kosong, tidak ada yang memakai karena kebetulan ini anak-anak yang lain pada pelajaran di kelas dan ada yang praktek. Kalau kita ke perpustakaan aja ya. Ya, saya tunggu di sana ya Bu Riris. Ya, oke. Mari ke sana. Sama-sama juga nggak apa-apa sekalian, ayo. Oh iya, baik Bu Riris. Kabarnya ini baik, Listi? Alhamdulillah baik Bu Riris. Setelah kejadian itu eh, memang membuat tidak enak hati ya. Jadi saya kemarin sempat nelpon teman-teman saya untuk refreshing ke Solo. Jadi kemarin saya ke Solo Bu Riris, jalan-jalan dengan teman-teman. Tapi dengan aktivitas itu kok sampai rumah malam itu saya masih teringat terus dengan permasalahan itu. Jadi kiranya refreshing saya kemarin itu belum menemukan solusi. Pikiran saya dengan saya jalan-jalan ke Solo itu permasalahannya bisa selesai. Saya ada solusi untuk menghadapi permasalahan saya itu. Dan tadi malam saya putuskan saya ingin menemui Bu Riris untuk menceritakan permasalahan saya dan berharap ada solusi untuk permasalahan saya ini Bu Riris. Masalahnya apa Bu Listi sampai seperti itu? Coba Bu Listi ceritakan apa yang sedang Bu Listi rasakan. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Mungkin saya bisa bantu. Ya, awalnya begini, Bu Riris masih ingat nggak pada waktu itu beberapa hari yang lalu ada
pengawas yang melakukan apa namanya supervisi di kelas saya. Lah, Mhm. waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas itu, Bu Riris. Loh, bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Bu Listi mendapat teguran dari pengawas sekolah? Sebenarnya menurut saya permasalahan itu tidak terlalu serius, tapi sangat mengganjal di hati saya karena hubungannya dengan kepala sekolah, Bu Riris. Ya, tidak terlalu serius yang bagaimana ya ini Bu Listi? Ya, pengawas tersebut menegur saya tentang proses atau cara mengajar saya, Bu Riris. Awalnya seperti itu. Proses mengajar yang bagaimana ini Bu Listi? Apakah Bu Listi tidak bisa mengelola kelas yang baik sampai pengawas menegur Bu Listi? Ditegur yang bagaimana Bu Listi? Boleh boleh tahu? Ya, beliau seperti keberatan waktu mendampingi saya mengajar dan beliau menanyakan kepada saya kenapa saya dalam mengajar itu tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Ya, lantas lantas ini bagaimana ya tanggapan Bu Listi dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, ketika pengawas itu menanyakan itu pada saya jujur menyampaikan kepada beliau ibu pengawas kalau selama ini saya mengajar yang menggunakan buku dari berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi atau dari perpustakaan, yang penting kan mengacu pada kurikulum. Mungkin pada saat itu saya menyampaikannya itu dengan nada yang tidak enak dan sehingga saya menyampaikan seperti itu membuat pengawas itu sedikit tersinggung seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya pada Bu Listi dulu. Selama ini, apa yang Bu Listi lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, baik Bu Rudi. Sebenarnya seperti apa yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa itu menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan lebih menyenangkan seperti itu, Bu Riris. Tapi Mengapa ketika Bu Listi menyampaikan tidak? itu saya sedikit Oh ya, menggebu-gebu begitu Bu Riris. oh ya. Mengapa Bu Listi tidak menggunakan buku teks? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi. Kan yang penting mengacu pada kurikulum, Bu Riris. Ya, sebenarnya sudah bagus sih Bu Listi. Lalu hasilnya saat Bu Listi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, sepertinya yang kita ketahui karakter siswa di sini itu berbeda-beda ya Bu Listi. Dan belajarnya pun juga beda. Betul juga ya Bu Riris ya. Kenapa ya saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal Bu Riris. Nah, itulah Bu Listi bagaimana pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Listi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Riris. Ya, setelah Bu Listi bercerita, sekarang kalau boleh saya tahu bagaimana perasaannya Bu? Ya terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu, saya menjadi resah dan selalu kepikiran terus dengan masalah ini yang mengakibatkan pekerjaan yang lain agak sedikit terbengkalai Bu. Oh iya. Lalu kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Bu Listi merasa tidak nyaman itu selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa tidak nyaman itu karena
Ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, atau mungkin pengawasnya menyampaikan saya sudah berbicara sedikit tidak sopan atau bagaimana. Jadi saya takut, Bu, kalau besok-besok saya dipanggil kepala sekolah dengan adanya permasalahan ini. Iya, jika saya dapat menyimpulkan ya ini Bu Listi, yang membuat Bu Listi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Listi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Listi memberikan argumen yang kurang pas sepertinya ya. Sehingga hal itu tuh membuat pengawas merasa tersinggung Bu. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu Riris ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya, Bu Riris ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Listi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, bisa harus siap Bu Listi menjelaskan masalah yang sebenarnya. Yang terjadi kayak gitu. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Listi dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan begitu ya, Bu Riris ya. Ya, ya dari apa yang sudah Bu Listi sampaikan, apa rencana Bu Listi ke depannya? Saya berniat untuk menemui Ibu Kepala Sekolah dan membicarakan hal itu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Jadi saya memberanikan diri untuk menemui Ibu Kepala Sekolah dulu, Bu. Sebelum saya dipanggil. Oh iya. Lalu apa ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bu Listi? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf dengan beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik, sehingga saya tidak terkesan mempertahankan prinsip dan apa ya namanya itu dengan menyampaikannya dengan bahasa yang kurang sopan, itu tidak saya ulangi lagi. Jadi saya ingin apa namanya menemui ibu pengawas, dan ibu pengawas mudah-mudahan mau memaafkan saya dan ke depan saya tidak akan mengulangi lagi, Bu Riris. Oh iya. Lalu apa ada hal lain Bu yang akan dilakukan oleh Bu Listi? Saya nanti juga akan berusaha untuk menemui ibu pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga ingin menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Yang jelas saya akan memberanikan diri untuk menemui beliau, meminta maaf, meminta saran beliau agar semua berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ibu pengawas mau memaafkan saya, Bu Riris. Ya, lalu Ulangi lagi. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Listi selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Akan tetapi dengan syarat saya tidak meninggalkan buku teks yang memang menjadi acuan, seperti itu, Bu Liris. Ya, bagus Bu Listi. Langkah yang Bu Listi ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Listi. Ya, syukurlah Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut Bu untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, dengan kepala sekolah, dengan pengawas. Jujur saya agak khawatir Bu. Takutnya
nanti saya itu salah langkah, maka saya perlu komunikasikan itu dengan Bu Riris dulu. Syukurlah, Bu Listi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Listi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Listi lakukan untuk menjalankan rencananya? Untuk itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Itu Bu Riris. Oh iya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Listi untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu Bu yang masih dalam pemikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru atau teman sejawat yang serumpun mata pelajarannya dengan saya. Jadi nanti kita bisa sama-sama sharing, saling memberi masukan dan mengingatkan sehingga permasalahan itu tidak terulang kembali. Iya, betul Bu. Itu ide yang bagus, sangat bagus Bu Listi, kalau boleh saya bilang. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan dan Bu Listi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya, amin. Terima kasih Bu Riris atas waktunya dan Bu Riris mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya benar-benar lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu Riris. Amin, amin. Sama-sama Bu Listi. Oh iya, mohon maaf Bu Riris. Kebetulan saya juga ada janji dengan siswa, dengan murid, karena mereka akan mengumpulkan tugas Bu. Dan saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu Riris. Iya, iya Bu Listi, nggak apa-apa. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Riris. Salam sehat untuk Bu Riris dan keluarga. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Assalamualaikum. ya, Bu Listi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.